Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Pagi ini kita akan mulai belajar seperti biasa. Sebelumnya, apakah semangat? Semangat. Mari kita berdoa. Ketuanya ada ketua? Ada. Silakan pimpin oleh ketuanya, kita berdoa dulu supaya kita mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk memimpin doa. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita doakan dan kita berdoa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses pembelajaran pada hari ini. Udah sarapan semua belum? Sudah. Ada yang belum sarapan? Oh, ada. Iya. Sebelum berangkat sekolah, kita terlebih dahulu harus apa? Sarapan dulu ya supaya badan kita sehat ya. Apa kesiangan tadi pagi? Enggak. Bangun pagi, tidur lebih cepat ya. Yang sudah kita selalu laksanakan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari 7 kebiasaan program siapa? Program Menteri Pendidikan. Ya, salah satunya tidur cepat, bangun pagi, terus beribadah, olahraga, gemar belajar, makan sehat dan bergizi. Pinter. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Oke, baik. Sebelum Bapak masuk ke pembelajaran inti, kalian kan siswa, ya murid. Nah, murid itu kan mengikuti apa perintah guru. Nah, jika guru berkata, maka murid mengikuti. Siap? Mudah kok, simpel. Kalau murid itu harus mengikuti apa kata guru. Nah, kuncinya mudah. Kuncinya tinggal jika guru berkata, maka murid mengikuti. Nah, Bapak ikuti Bapak ya. Nah, kalau kata Bapak pegang hidung, Bapak pegang telinga, pegang telinga. Bapak pegang rambut, pegang ya kepala ya. Tetapi ada kata kuncinya. Jika guru berkata pegang hidung misalkan, berarti kalian pegang hidung. Jika guru berkata pegang telinga, berarti kalian pegang telinga. Kuncinya apa tadi? Jika guru berkata. Siap? Ikuti ya. Jika guru berkata, pegang hidung. Nah, jika guru berkata, angkat tangan. Iya. Turunkan. Kenapa diturunkan? Kan perintahnya jika guru berkata, turunkan, baru kalian turunkan. Tangan aja. Oke, baik. Dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, bingung kan? Dasar coding dan kecerdasan artifisial. Tetapi di dalam pengelola pembelajaran kita pada kali ini temanya itu pengenalan berpikir secara komputasional. Pengenalan berpikir secara komputasional di dalam dasar coding kita dilatih untuk hidup lebih simpel, lebih mudah, lebih banyak ide, lebih teratur, lebih terarah.
Gitu. Ada yang pernah buat mie instan? Pernah? Oke. Ada yang sudah pernah masak nasi? Udah semua pinter. Di kelas ini sudah dibentuk kelompok piket? Sudah? Oh, pinter. Berarti udah ada ya nama-nama petugas piket. Nama orangnya ini. Supaya apa? Kenapa sih piket nggak sehari satu orang gitu? Kenapa? Kenapa? Kenapa piket harus banyak? Nah, pinter. Agar pekerjaan menjadi ringan. Pernah jadi panitia? Pernah. Nah, ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada seksi-seksi dan lain-lain. Kalau hajatan itu kan ada tuh. Kenapa sih nggak sama tuan rumahnya? Kenapa nggak sama yang mau hajatnya dikerjain sendiri? Karena kalau dikerjakan sendiri itu lebih berat. Tetapi kalau diberikan bagian-bagian atau kelompok-kelompok tertentu untuk melaksanakan tugas akan memudahkan pekerjaan. Lebih mudah. Oke. Pintar-pintar. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian berpikir komputasional dengan bahasa sendiri. Jadi kalian setelah belajar ini bisa mengertikan pembelajaran komputasional secara berpikir itu dengan cara sendiri, bahasa sendiri, selalu kita lakukan sendiri. Berikutnya, memberikan contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Mengidentifikasi 4 utama berpikir komputasional. Yang terakhir, menunjukkan sikap aktif, rasa ingin tahu, dan kerjasama dalam berdiskusi komponen. Ya, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yang nanti kalian pahami. Ya, sampai titik ini harus kalian tahu. Seperti itu. Nah, baik, kita lanjut ke berikutnya ya. Apa itu berpikir komputasional? Nah, ini ya, berpikir komputasional adalah cara berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah seperti halnya komputer memproses informasi. Nah, jadi berpikir konvensional, kita berpikir secara logis. Dicontohkan seperti halnya komputer memproses informasi. Ada yang tahu apa itu komputer? Ada yang sudah pernah megang komputer? Ada yang nggak pernah megang komputer? Ada juga, iya. Kompu cuman dikasih akhiran kompu artinya itu menghitung ya, cuman dikasih akhiran jadi komputer yang memproses informasi secara struktur. Komputer tidak punya perasaan ya, jadi mereka menyelesaikan masalah berdasarkan logika dan urutan langkah. Kita bisa meniru cara ini untuk memecahkan masalah sehari-hari. Iya ya, komputer itu tidak punya perasaan, hanya dia punya data yang diolah oleh sistem ya, yang diolah oleh sistem yang diberikan oleh kita selaku manusia kalian ya, seperti itu. Sehingganya apa, komputer bisa bekerja secara berstruktur ya, berstruktur. Nah, ini mengapa kita perlu belajar berpikir komputasional. Yang pertama, membantu kita menyelesaikan masalah secara struktur. Terstruktur. Yang kedua, memudahkan kita mengenali pola dan membuat prediksi. Yang ketiga, merupakan dasar dalam membuat program komputer atau coding. Yang keempat, digunakan dalam mengembangkan kecerdasan buatan atau AI. Ya, jadi kita perlu berpikir komputasional seperti komputer
terstruktur ya, supaya kita memudahkan untuk menggali potensi, ya membuat prediksi, terus membuat program seperti halnya AI seperti itu ya. 4 komponen utama dalam berpikir komputasional. Yang pertama, decomposition ya, atau pemecahan masalah. Contoh sederhana, menyikat gigi. Ambil sikat, beri pasta, gosok gigi, dan bilas. Ini secara sederhana dalam proses memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Ini contoh sederhana ya. Menyikat gigi, ambil sikat, beri pasta gigi, gosok gigi, terus bilas. Bener nggak? Atau kalian tanpa sikat gigi langsung pakai odol? Bisa nggak? Enggak. Atau sikatnya di atas nggak kita ambil, tiba-tiba gosok sendiri? Enggak ya. Itu salah satu contoh. Yang kedua, recognition atau pengenalan pola. Pengenalan pola, mencari pola atau kemiripan dalam masalah yang berbeda. Mencari pola atau kemiripan dalam masalah yang berbeda. Contoh sederhana, kaos kaki, sepatu kiri, sepatu kanan. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Pola memakai sepatu tidak mungkin hanya kiri aja, pasti adakah kanan. Itu pola. Berarti kan kalau sekolah menggunakan kaos kaki dari kanan dulu baru kiri. Setelahnya itu menggunakan sepatu, memakai sepatu dari kiri dulu atau kanan dulu atau kiri dulu. Ya. Jadi lengkap. Lanjut. Abraksi ya. Menyaring hal-hal penting dan mengabaikan yang tidak perlu. Fokus pada jalan utama saat mencari alamat, bukan warna mobil. Maksudnya apa? Abraksi. Pernah cerita study tour? Jalan-jalan dengan keluarga? Pernah diceritakan? Pernah. Yang diceritakan yang penting-penting, momennya atau semua? Yang penting. Nggak mungkin cerita, saya bangun jam 5 pagi, mandi, terus saya nyisir, terus saya pakai baju, saya pakai sendal, saya berangkat, sama ayah namanya A, sama ibu namanya B, terus naik mobil, di mobil 2 jam, capek orang dengar. Ya, itu. Ceritakan yang penting-penting hal yang, di sana itu menemukan laut yang indah. Ya, view-nya indah, ombaknya besar misalkan, pepohonan bagus misalkan, terus naik delman. Nah, jangan diceritakan juga saya naik delman itu bannya 2, ada kudanya kakinya 4, tidak seperti itu. Cari yang penting-penting aja. Fokus pada jalan utama saat mencari alamat, bukan warna mobil. Ya, itu contoh sederhananya. Yang keempat, algoritma. Menyusun langkah-langkah yang jelas dan berurutan. Resep memasak, cara membuka komputer. Ini contoh di sini ya. Algoritma. Menyusun langkah-langkah yang jelas dan berurutan. Tadi Bapak menyampaikan, pernahkah kalian memasak mie instan? Pernah. Berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari yang selalu kita lakukan, ya kan? Nah, kegiatannya apa? Contoh lain, menyikat gigi. Berarti ada dekomposisi dan algoritma. Mencari buku di rak. Ada rekognisi, abraksi. Membuat susu coklat, ada algoritma dekomposisi. Membantu adik memakai baju, ada dekomposisi, ada rekognisi. Nah, ini salah satu kegiatan kita sehari-hari dimasukkan ke dalam komponen berpikir komputasional, ya. Di situ ada dekomposisi, ada algoritma, dan lain-lain. Cara berpikir komputasional, kedengaran nggak ya?
Oke. Cuplikan tadi yang kita saksikan itu adalah 4 komponen ini di mana mereka menyelesaikan secara bersamaan, secara struktur, ya, sistematis dan lebih mudah. Ketika kalian mancing, melihat sungai yang begitu lebar atau laut yang begitu lebar, tidak mungkin ya kita setiap tempat itu kita datengin, ya, cari tempat-tempat di mana ikan berada. Contoh misalkan di bawah pohon rindang atau di sekelompok rumput di situ di pinggir sungainya yang bisa ikan kumpul, atau kita menggunakan pakan ya untuk memancing ikan itu datang. Ya jangan setiap air kita datengin, cari yang pokok pentingnya aja. Jika paham, Bapak akan bentuk beberapa kelompok dan setiap kelompok menyelesaikan masalah, ya Bapak kasih masalah yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD. Silakan kalian kerjasama dengan temannya dan dituangkan di kertas ini. Di sini sudah ada pertanyaan ya yang harus dijawab. Ya silakan. Kelompoknya sesuai tempat mejanya masing-masing ya. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup nggak ya? Kelompok 5. Ya. Ini udah mau selesai. Yang udah ini. Ya. Sudah, belum? Ya udah dikerjain. Ini jangan, Pak. Enggak. Ini. Ini. Pernah enggak? Masa pernah lah ini. Bareng-bareng ya. Yang lain simak dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kamu pernah mengumpulkan dan bikin komposisi dalam kehidupan sehari-hari? Dari kegiatan belajar meneliti, belajar tentang berpikir komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Oke, baik. Ada yang ditanyakan? Apa? Kelompok 2? Cukup? Ya, kelompok. Kalau maksudnya kalau yang apa selalu Kenapa? ini maksudnya apa? Oh, di dalam pembuatan mie. Polanya apa aja? Apa? Ya, dalam memasak mie apa? Memanaskan air, terus memanaskan mie, terus tuangkan bumbu. Tunggu 3 menit. Aduk dan sajikan. Itu kelompok 5. 5 kan? Ya. Ada yang lain? Ya, cukup.
Baik, bila cukup untuk kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, terima kasih atas penjelasan dan presentasinya. Dari hasil tugas kelompok baru 60 sampai 70% ya memahami daripada apa yang pembelajaran coding berpikir secara komputasional di dalam penyelesaian masalah. Jadi baru 75% memahami pembelajaran coding. Nah, dari beberapa materi yang Bapak sampaikan, Bapak simpulkan yang pertama, berpikir komputasional, yaitu cara menyelesaikan masalah secara logis dan terstruktur. Yang kedua, ada 4 komponen utama yang di dalam berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi, ya, rekognisi, abraksi, dan algoritma. Yang ketiga adalah dasar untuk belajar coding dan memahami AI. Dan yang terakhir, kita bisa berlatih berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada yang akan ditanyakan kembali? Paham? Setelah pembelajaran ini dikerjakan secara terstruktur, secara apa? Sistematis. Jangan dikerjakan sendiri, ya. Nah, ini baru dasar pembelajaran coding dan AI, dasar. Nanti pembelajaran berikutnya kita akan masuk ke pola penyelesaian masalah, ya, dengan pola. Pertemuan kedua baru kita buat project, ya. Kalian membuat suatu karya, ya, menggunakan pola, baik unflag, ya, maupun flag, ya, atau langsung dengan laptop, dengan komputer, dengan HP, ya, dengan digital, ya. Nah, karena teman kalian juga ada yang sudah sampai ke pembuatan apa? Buat game, ya, mana game, ya? Udah nyampe buat game kan? Ya, itu adalah AI, ya. Paham, ya? Paham? Baik, jika paham, Bapak akhiri. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Karena dengan pembelajaran coding ini diharapkan kita bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Karena semua aktivitas itu adalah pembelajaran secara berpikir komputasional, secara sistematis dan logis. Mohon maaf jika ada hal yang kurang bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.